Jadi sudahlah ya, mungkin ini saya bener-bener mungkin ya, saya upload video ini mungkin banyak orang yang tidak setuju. Karena apa? Pada dasarnya kita mencari uang di YouTube, entah karya kita itu bagus atau tidak, yang penting cuan. Tolong, Indonesia itu jangan dibuat semakin terpuruk hanya untuk mendapatkan uang. Kita masih bisa berpikir cerdas, guys, untuk kita bisa mendapatkan uang dari cara yang baik, dengan apa yang kita punya, ilmu, keahlian, kelucuan, dia bisa menghibur, dan lain sebagainya. Jadi galilah dulu dirimu. Kira-kira saya itu cocok di dunia apa, yang kemudian saya bisa buat videonya, kemudian saya bisa upload di YouTube. Kemudian hari bisa menghasilkan uang. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari. Dan di video kali ini, setelah saya membahas dengan yang namanya konsep, sekarang ini saya akan membahas bagaimana sih untuk YouTuber tahun 2022 ini bisa maju ataupun bisa naik. Simak terus videonya, jangan pernah di skip, tetap di vlogin aja. Oke, kerabat muda Indonesia semuanya. Wah, mantap kerabat muda Indonesia. Sebelum kita lanjut ke ulasannya, seperti biasa kita klik dulu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tanda loncengnya, supaya nanti kalau saya upload video baru, kamu langsung dapat notifikasinya. Baik, masih seputaran di YouTube 2022. Nampaknya ini banyak banget untuk pesaing yang baru hadir dan pengen menjadi YouTuber di tahun 2022 ini. Tapi dengan semakin banyaknya kompetitor, kita juga harusnya semakin pintar dan juga semakin bersemangat untuk menunjukkan bahwa diri kita bisa bersaing dengan yang lain. Sebelum saya lanjut untuk videonya, saya tanya dulu. Kira-kira nih, buat teman-teman YouTuber pemula, sudah menemukan konsep atau terobosan yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam channel kamu, sehingga kamu bisa mengadakan ledakan di channelmu di tahun 2022 ini. Meskipun kemarin kamu sempat membuat channel tapi tidak berhasil, dan kemudian hari setelah kamu nonton beberapa video saya hari ini, kamu mendapat sebuah, ya katakanlah sedikit pencerahan. Semoga aja jika kamu juga sepakat dengan apa yang saya utarakan kepada kamu, kamu juga bisa naik dan bisa mengaplikasikan di channel YouTube-mu. Oke guys, saya beberapa hari ini melihat sebuah tayangan YouTube yang dibuat 1 tahun yang lalu. Itu tentang, kalau tidak salah, YouTuber talent apa-apa ya, YouTube talent atau apa gitu ya. Jadi isinya itu kebanyakan memang menyindir, 100% menyindir tentang konten-konten yang ada di Indonesia ini. Semakin orang dirugikan demi entertainment, semakin laku itu video. Bisa nggak usah nyuruh-nyuruh gua ngelawak dengan standar TV? Jadi bagaimana kualitas konten yang ada di Indonesia ini benar-benar ya semata-mata memang untuk uang. Tidak bisa dipungkiri, saya, kamu, dan mereka itu bermain di dunia YouTube atau upload di dalam YouTube itu semata-mata juga ingin mendapatkan uang. Tapi apakah jalan kita mendapatkan uang itu harus membodohi orang lain? Apakah jalan kita mencari uang itu tidak dengan karya kita sendiri? Dan apakah kita mencari uang itu semata-mata agar kita viral? Jadi ayolah
sebagai YouTuber pemula, apalagi kamu generasi yang benar-benar cerdas dan hebat, ayo kita membuat konten yang bisa memajukan apa yang namanya YouTuber Indonesia, meningkatkan kualitas dari YouTuber Indonesia. Kita nggak mau kalah dengan yang luar negeri ataupun channel-channel yang ada di dunia ini. Meskipun kita menggunakan alat yang sangat terbatas, hanya menggunakan smartphone atau handphone, kalau kita bisa menyajikan sesuatu yang hebat, kita pasti akan dipuji oleh seluruh dunia. Bahkan kita akan dicari meskipun tanpa SEO, thumbnail, dan juga keyword atau kata kunci. Apa kuncinya? Skill. Kalau dalam kamu berkarya itu mempunyai skill yang sungguh luar biasa, mau videomu jelek, tapi kalau skillmu itu bagus, pasti banyak orang yang nyari. Tapi kalau alatmu bagus, tapi skillmu nggak ada, apalagi kamu bukan artis, ya mbos. Jadi buat teman-teman, kalau memang tidak ada skill yang mumpuni, kita bisa manfaatkan lingkungan sekitar kita. Kita memberikan informasi atau edukasi tentang di sekitar kita. Entah itu kuliner, entah itu juga pariwisata, entah itu tentang hal-hal yang lain yang mungkin bisa berguna untuk orang yang membutuhkan. Jadi jangan semata-mata kalau kamu tidak mempunyai skill, kamu paksa untuk membuat itu. Hasilnya bukan bagus, acur. Udahlah, beneran ini. Jadi kalau kamu itu tidak punya skill yang mumpuni di bidang yang kamu upload atau kamu buat, yakinlah pasti jadinya bakalan nggak bagus, guys. Jadi kalau memang di sini nih YouTuber pemula, kalau memang istilahnya pengen bener-bener tentu di dunia YouTube dan meningkatkan kualitas konten, ayo kita berpikir cerdas, ya kan? Kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira orang yang cuma menggunakan HP tapi sukses dan uangnya banyak, kira-kira ada nggak, Bang? Oh, banyak, Bos. Saya akan berikan salah satu rekomendasi, istilahnya apa ya? Mungkin bisa buat kalian referensi aja deh. Jadi channel-channel yang menggunakan awalnya menggunakan smartphone atau handphone dengan ya konsep yang biasa, tapi sungguh ilmunya banyak banget. Itu banyak. Nah, yang pertama itu adalah Keluarga Deso. Itu kalau nggak salah itu disutradarai oleh anak umur 14 atau 15 tahun kalau nggak salah. Nyatanya jadi, guys. Jadi dia hanya istilahnya memberitahukan kepada penonton tentang kehidupan desa itu seperti ini. Masak di apa namanya kalau orang Jawa tuh luweng atau apa ya? Semacam ya pakai kayu bakar gitulah. Kita cari sayurnya di kebun, istilahnya gitu. Jadi menampilkan suatu tradisi atau menampilkan suatu keunikan berada di desa yang mungkin dibutuhkan oleh orang yang tinggal di kota. Karena apa? Tinggal di kota saya yakin banyak bosen, buring, busing. Kok busing sih? Bising. Perlu penyegaran otak dengan melihat situasi-situasi desa. Kayak apa sih hidup di desa? Kok kayaknya enak banget, tentram, damai, adat istiadatnya masih kental, warganya juga adem ayem, gemah ripah, lo jinawi, dan lain sebagainya. Itu bisa buat kamu acuin. Itu bisa buat referensi jika kamu bermodalkan handphone tapi bisa sukses. Yang kedua itu adalah Sibun Motor. Sibun Motor saya mengikuti dia itu dari subscriber berapa? Sekitar 95 ya, 95.000 kalau nggak salah. Jadi dia bener-bener itu ya memberitahukan bagaimana tentang servis motor jika pengen motor jadi kenceng atau pengen awet, itu caranya gimana. Dia menjelaskan sangat detail dan juga hanya beberapa angle tanpa editing yang luar biasa. Tapi apa? Manfaat ilmu yang dia tonjolkan untuk menarik viewer. Sehingga dia di tahun berapa saya lupa itu membuat yang namanya Kampung YouTuber. Nah, seperti itu. Jadi modal handphone, tapi kalau konsepnya ciamik pasti bakalan mantap. Terus ada lagi, itu guru saya, itu Bang Imam Januar. Itu juga latar belakangnya juga tidak seseorang yang kaya raya. Bahkan dia tuh sempat berjualan kacamata, sempat kalau nggak salah itu kerja di toko pakaian sebagai karyawan, utangnya banyak, dan akhirnya
Dia bener-bener menggeluti yang namanya dunia YouTube. Dia belajar setiap hari sampai malam, sampai subuh. Akhirnya jadilah Mas Imam Januar sebagai pendiri kampung YouTuber yang ada di Bondowoso. Jadi kualitas apa yang bisa kita tampilkan untuk kita dilihat orang dan kita itu bisa bermanfaat untuk orang. Jangan sampai kita tuh upload atau membuat sebuah video itu yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana tidak nih guys? Jadi kalau kamu itu membuat sebuah video tapi banyak manfaatnya, nggak usah pakai kata kunci dan lain sebagainya. Orang bakalan nanti tertarik dengan channelmu. Orang bakalan nge-share channelmu. Sehingga banyak orang yang subscribe. Kira-kira nangkep ya apa yang saya katakan ya. Jadi jangan asal-asalan untuk kamu tuh mengunggah di dunia YouTube, atau kalau kamu pengen penghasilan lebih di YouTube. Jadi matang-matanglah untuk membuat rincian atau kerangka. Kira-kira saya akan membuat ini, fungsinya untuk ini, yang nonton ini. Jadi semuanya jelas. Kamu juga punya pangsa pasar sendiri. Jika kamu bergelut di dunia bengkel, ya pasti banyak orang yang ingin mengikuti kamu karena inovasimu tentang dunia perbengkelan. Oke, mungkin hanya itu ya guys. Jadi sebenarnya ini bukan tips atau trik ya, tapi lebih ke ya ada benernya juga. Saya melihat video yang setahun lalu itu diupload dan mungkin saya telat untuk menyadarinya bahwa YouTube Indonesia itu memang sudah nggak karu-karuan guys. Dan ini tugas kita, bagaimana kita menjadi anak bangsa YouTuber pemula, yang mana kita akan bisa mengangkat naik jadi berapa kualitasnya YouTuber Indonesia itu bisa terangkat dan bisa menyaingi kualitas-kualitas yang lain. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Tetap semangat untuk ber-YouTube, tetap berusaha ya, tetap menampilkan yang terbaik dari dalam dirimu sendiri, yang pasti bisa berguna untuk orang lain. Saya Anwari pamit, terima kasih. Awali semuanya dari hal yang kecil, karena hal yang besar berawal dari hal yang kecil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.